Selamat berjumpa kembali bersama saya Parsudi EPD dari LKP Mas Klaten. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk memangkas dua buah garis yang bentuk sudut runcing kita pangkas dengan jarak tertentu ya sehingga membentuk garis miring dengan kemiringan yang tertentu pula. Bagaimana caranya? Marilah kita langsung praktekkan saja. Pertama kita aktifkan perintah jumper bisa dengan melalui menu, bisa melalui icon yang ada di ribbon, kemudian bisa juga dengan melalui perintah langsung menulis di command line. Ya, pada latihan ini kita akan langsung menggunakan perintah pada command line, yaitu dengan menuliskan perintahnya yaitu jumper atau shortkey-nya yaitu CHA, kemudian kita tekan spasi. Kita mulai saja, kita aktifkan perintah jumpernya yaitu CHA, kemudian kita tekan spasi. Jadi sudah aktif, kemudian ada beberapa ya pilihan untuk membuat jumper, yaitu ini ada undo, polyline, distance, kemudian angel, trim, method, dan multiple. Ya, undo itu hanya untuk mengembalikan perintah sebelumnya saja. Kemudian polyline, lah ini yang akan kita bahas. Ya, yang pertama, kalau kita menggunakan polyline, kita klik ya polyline. Nah, polyline ini digunakan untuk membuat kemiringan garis dari objek ya polyline yang kita buat dari objek polyline ya ini objek polyline ya. Kemudian setelah kita klik polyline, kemudian kita pilih distance-nya, kita ketik D, kemudian jaraknya kita atur ini 40, misalnya ini terlalu panjang kita tulis misalnya 20. Itu untuk garis yang pertama, kemudian untuk garis yang kedua misalnya juga ya 20. Ya, kemudian kita spasi. Nah, setelah spasi ini kita klik ya, kita klik sekali demikian, ini 4 sudut sudah jadi garis miring ya, demikian. Kemudian untuk yang ini adalah sama-sama bentuknya tadi, tapi ini dari line ya, terbuat dari line. Kalau ini terbuat dari polyline, begitu kita klik kalau polyline itu semua langsung aktif garisnya, tapi kalau line itu kita klik ya hanya satu yang kita klik ini. Nah, ini bisa kita buat dengan perintah polyline tadi, tapi kita ubah dulu dari garis, kita buat seperti polyline, yaitu dengan mendrag, kemudian kita tik J, kita join ya, kemudian kita spasi, kemudian kita mulai dari baru, yaitu mengaktifkan perintahnya dulu CHA, kemudian kita tekan spasi, kemudian kita ketik kita klik ya, kita klik polyline. Kemudian kalau ukurannya sudah sama dengan yang tadi, tinggal kita klik saja, tapi kalau belum ya kita membuat ukuran yang baru ya, demikian. Kemudian kita lanjutkan yang distance, yang biasanya kita membuat itu dengan yang distance ini ya langsung mengukur jaraknya. Kita mulai dari awal yaitu CHA, kemudian kita tekan spasi, kemudian langsung kita pilih distance atau kita ketik D, kemudian kita tekan spasi ya. Kemudian jaraknya berapa? Kalau sudah 720 ya kita enter saja, kalau belum kita tulis yang baru ya. Kemudian itu jarak garis 2 ya, kita tulis ya 20 lagi ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita klik garis pertama dan garis ya kedua ya, seperti ini jumpernya sudah jadi ya. Kemudian kita buat lagi misalnya dengan jarak yang berbeda ya, kita ketik CHA, kemudian kita spasi, kemudian langsung kita ketik D aja ya, distance. Kemudian jaraknya untuk garis yang pertama misalnya kita beri 15 ya, 15 ya. Kemudian garis kedua kita buat misalnya 30 ya, 30 ya, kita ya spasi ya. Kemudian misalnya ya sini misalnya ya seperti ini. Jadi ini agak berbeda ya jaraknya. Kemudian kita lanjutkan, ini bisa berlaku untuk garis yang belum membentuk sudut ya. Kita praktek saja
CHA, kita tekan spasi, kemudian kita ketik D, ya jaraknya misalnya sudah sesuai tadi garis pertama 15 ya kita spasi, garis kedua 30 ya kita spasi. Kemudian kita klik garis ini, ya garis 1, kemudian garis ya 2, ya seperti ini. Ya ini penggunaan distance. Kemudian yang ketiga penggunaan angle. Angle itu sudut, jadi nanti kita menentukan sudut kemiringan, ya panjang dan sudut kemiringannya. Kita praktekkan saja CHA, kita tekan spasi, kemudian kita tekan klik angle atau kita tulis A di sini, kemudian di spasi ya angle. Kemudian ini garis pertamanya berapa panjangnya, misalnya kita buat 20 ya kita ketik 20. Kemudian angle-nya berapa kemiringannya, kalau di sini sudah aktif 45, misalnya kita buat 60 boleh 60. Ya 60 kita tulis spasi. Ya kemudian kita klik di sini. Ya kita klik di sini, kita klik di sini. Ya ini dengan kemiringan ya 60. Ya demikian. Kemudian untuk trim ya kita aktifkan CHA ya chamfernya, kita spasi, kemudian kita pilih trim. Ya setelah kita pilih trim nanti ada pilihan trim atau no trim. Maksudnya demikian, kalau kita menggunakan trim itu nanti yang garis aslinya hilang, tapi kalau no trim nanti garis aslinya masih tetap. Nah, yang awal-awal tadi itu merupakan contoh yang trim, jadi garis aslinya hilang. Ya sekarang kita praktekkan saja yang no trim ya, yang no trim. Kita pilih no trim ya. Kemudian kita tulis jaraknya, tetap kita tulis jaraknya, kita ketik D ya. Ya D jarak baris pertama berapa misalnya ya 20. Ya kemudian jarak atau jauh garis kedua misalnya ya 20. Ya ini kemudian kita klik di sini. Ya kita klik ya sehingga ya di sini aslinya masih. Jadi no trim itu seperti itu. Ya no trim itu seperti itu. Ya sekarang ini nanti kalau tidak kita kembalikan ke trim, jadi no trim, yaitu kalau kita tidak kembali ke trim nanti berikutnya semua trim yang kita buat ya mengikuti ini. Ya, mengikuti. Contohnya kita coba saja misalnya CHA, kita aktifkan, kemudian kita spasi, kemudian kita pilih trim. Ya langsung kita spasi saja. Ya kemudian jaraknya kita mengikuti yang tadi, langsung kita spasi saja ya. Ya jaraknya kemudian kita klik lagi. Ya sehingga ini juga masih mengikuti ya, masih mengikuti, jadi aslinya masih. Nah untuk menghilangkan aslinya ini kita kembali ke trim. Caranya kita aktifkan perintahnya chamfer yaitu CHA, kita tekan spasi, kemudian kita pilih trim di sini, kemudian kita pilih trim yang ada di sini ya nanti. Nah, sehingga kalau kita membuat nanti sudah seperti awal tadi. Nah, sekarang kita ke yang multiple. Ya, kita yang ke multiple. Kita aktifkan perintahnya CHA, kita spasi, kemudian kita pilih multiple. Ya, multiple ini digunakan untuk membuat chamfer secara berturut-turut. Kalau yang awal-awal tadi kalau sudah membuat satu chamfer kan terus harus dari awal. Nah ini dengan multiple ini kita bisa secara berturut-turut, tidak usah membuat lagi. Ya, kemudian kita tulis jaraknya berapa, distance-nya. Distance-nya kita tulis ya. Kita tulis distance-nya berapa, misalnya kita setuju 20 ya 20. Garis kedua 20 ya 20, kita enter saja, kemudian ini kita klik ya demikian. Nah, ini dengan kemiringan 20 ya. Ya kita ini untuk sudut-sudut berikutnya, untuk chamfer berikutnya tidak usah membuat lagi, ya cukup yang klik saja ya demikian. Nah, demikianlah cara memangkas garis untuk membuat garis baru dengan kemiringan tertentu atau penggunaan chamfer pada AutoCAD. Sekian, selamat mencoba berkreativitas membuat bentuk-bentuk yang lebih menarik dengan menggunakan chamfer. Selamat belajar, selamat bekerja, sukses selalu bersama LKP Mars.